Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggota 1. Novi Amanda absen 25, 2. Prima Novita absen 26, 3. Rista Loviana absen 28, 4. Rami Putra absen 29. A. Kerajaan Goa Talo. 1. Lokasi Kerajaan Goa Talo. Kesultanan Goa Talo adalah salah satu kerajaan bercorak Islam di Nusantara yang pusat pemerintahannya berada di wilayah Sulawesi Selatan. Diperkirakan pemerintahan di Goa telah ada sejak abad ke-14 Masehi. Dua. Proses masuknya Islam ke kerajaan Goa Talo. Raja Talo yang pertama kali memeluk Islam adalah Kareng Matowaya. Kareng Matowaya sendiri merupakan Raja Talo ke-8 yang memeluk Islam pada 22 September 1605. Kemudian Kareng Matowaya mengajak keponakannya I Manggarangi Diang Manrabia untuk memeluk Islam. Diang Manrabia ini adalah Raja Goa ke-14 yang memerintah kerajaan Goa tahun 1593 sampai 1639. Setelah kedua raja tersebut memeluk agama Islam, kerajaan Goa Talo menjadi pusat penyebaran Islam di Sulawesi Selatan. Ditilik dari masa pemerintahan raja pertama yang memeluk Islam, diperkirakan awal abad ke-17 Raja Goa sudah bercorak Islam. 3. Sistem pemerintahan kerajaan Goa Talo. Sistem pemerintahan kerajaan Goa Talo ini sebelumnya ada raja-raja yang memimpin adalah menggunakan sistem pemerintahan ganda. Sistem pemerintahan ganda yang dimaksud dalam kerajaan Makassar, nama lain kerajaan Goa Talo ini adalah dengan mengangkat raja berasal dari kerajaan Goa dan perdana menterinya berasal dari kerajaan Talo. 4. Kehidupan ekonomi kerajaan Goa Talo. Ekonomi kehidupan kerajaan Goa Talo merupakan kerajaan maritim dan berkembang sebagai pusat perdagangan di Indonesia bagian timur. Hal ini ditunjang oleh beberapa faktor. Letak yang strategis, memiliki pelabuhan yang baik, jatuhnya Malaka ke tangan Portugis tahun 1511 yang menyebabkan banyak pedagang-pedagang yang pindah ke Indonesia Timur, yang menjadikan sebagai pusat perdagangan. Makassar berkembang sebagai pelabuhan internasional dan banyak disinggahi oleh pedagang-pedagang asing seperti Portugis, Inggris, Denmark, dan sebagainya yang datang untuk berdagang di Makassar. Pelayaran dan perdagangan di Makassar diatur berdasarkan hukum niaga yang disebut dengan Ade Aloping Loping Bicarana Pabalwe. 5. Kehidupan sosial budaya kerajaan Goa Talo. Sebagai negara maritim, maka sebagian besar masyarakat kerajaan Goa Talo adalah nelayan dan pedagang. Mereka giat berusaha untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Bahkan tidak jarang dari mereka yang merantau untuk menambah kemakmuran hidupnya. Walaupun masyarakat kerajaan Goa Talo memiliki kebebasan untuk berusaha dalam mencapai kesejahteraan hidupnya, tetapi dalam kehidupannya mereka sangat terikat dengan norma adat yang mereka anggap sakral. Dari segi kebudayaan, maka masyarakat Makassar banyak menghasilkan benda-benda budaya yang berkaitan dengan dunia pelayaran. Mereka terkenal sebagai pembuat kapal. Jenis kapal yang dibuat oleh orang Makassar dikenal dengan nama pinisi dan lombo. Kapal pinisi dan lombo merupakan kebanggaan rakyat Makassar dan terkenal sampai mancanegara. 6. Runtuhnya kerajaan Goa Talo. Upaya Belanda untuk mengakhiri peperangan dengan Makassar yaitu dengan melakukan politik adu domba antara Makassar dengan kerajaan Bone, daerah kekuasaan Makassar. Raja Bone yaitu Arupalaka yang merasa dijajah oleh Makassar mengadakan persetujuan kepada VOC untuk melepaskan diri dari kekuasaan Makassar. Sebagai akibatnya, Arupalaka bersekutu dengan VOC untuk menghancurkan Makassar. Raja Bone Arupalaka meminta bantuan Belanda untuk menyerang Hasanuddin karena wilayahnya dikuasai Goa Talo. Maka dengan cepat Belanda menyambutnya. Akibat persetujuan tersebut, akhirnya Belanda dapat menguasai ibu kota kerajaan Makassar.
dan secara terpaksa Kerajaan Makassar harus mengakui kekalahannya dan menandatangani Perjanjian Bongaya pada tahun 1667 yang isinya tentu sangat merugikan Kerajaan Makassar. 7. Peninggalan Kerajaan Goa Talo. 1. Benteng Fort Rotterdam. 2. Batu Palantikang. 3. Makam Syekh Yusuf. 4. Istana Balalompoa. 5. Masjid Katangka. B. Kerajaan Wajo. 1. Lokasi Kerajaan Wajo. Kerajaan Wajo adalah sebuah kerajaan yang didirikan sekitar tahun 1399 di wilayah yang menjadi Kabupaten Wajo saat ini di Sulawesi Selatan. Penguasanya disebut Raja Wajo. Wajo adalah kelanjutan dari kerajaan sebelumnya yaitu Cinotabi. 2. Proses masuknya Islam ke Kerajaan Wajo. Masuknya Islam di Kerajaan Wajo pada abad ke-17 berawal di wilayah Tosora. Agama Islam resmi sebagai agama Kerajaan Wajo ketika Arung Matoa Wajo 12 Lasangkuru Patau Mulajeji memeluk agama Islam pada tahun 1610 dengan gelar Sultan Abdurrahman. Selain itu, akibat Perang Makassar 1666 sampai 1669, Kerajaan Wajo juga ikut mengalami penderitaan dan kesengsaraan setelah runtuhnya Tosora sebagai pusat Kerajaan Wajo. 3. Sistem pemerintahan Kerajaan Wajo. Andi Odangbero, AMW 44, pemerintahan Wajo mengadopsi sistem modern yang bersifat monarki absolut. Wajo dibagi 4 distrik yaitu Majaulang, Gilireng, Tanah Sitolo, Tempe, Blawa, Manyang Pajo. Dikepalai Andi Makaraka, Ranreng Batempola. 4. Kehidupan ekonomi Kerajaan Wajo. Ekonomi Kerajaan Wajo pada pemerintahan La Salawangeng To Tenlirua Arung Matoa ke-30 telah membangun Wajo pada sisi ekonomi dan militer dengan cara membentuk koperasi dan melakukan pembelian senjata serta melakukan pelatihan penggunaan senjata. La Madukeleng Kemengkang La Salawangeng menjadi Arung Matoa 31 dilantik saat perang. 5. Kehidupan sosial budaya Kerajaan Wajo. Sosial budaya Kerajaan Wajo dipengaruhi oleh kentalnya pengaruh adat dalam kehidupan sehari-hari rakyat Wajo, di mana hanya adatlah yang mereka jadikan pedoman. Masuknya pengaruh Islam di tahun 1610 juga tidak mempengaruhinya. Bahkan terjadi hubungan kolaboratif, komunikatif antara nilai-nilai adat dan agama yang berguna bagi mereka sebagai benteng yang tangguh. 6. Runtuhnya Kerajaan Wajo. Akhir Kerajaan Wajo ini awalnya disebabkan oleh keterlibatan secara tidak langsung dengan Rempana Bone. Saat itu pun Belanda yang mengeluarkan politik pasifikasi, yaitu semua kerajaan di wilayah Sulawesi Selatan tunduk penuh kepada Belanda. 7. Peninggalan Kerajaan Wajo. 1. Masjid Telo. 2. Makam Syekh Al-Habib Jamaluddin Al-Akbar Al-Husain. 3. Musola Tua Mangen. 4. Gedung Mesiu. 5. Makam Lata Dampere Puang Rimanggalatung.